Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masyul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali untuk mereaction Santun TV ya. Judulnya ini ijazah ditahan perusahaan. Ijazah ditahan perusahaan. Ini kejadian yang kemarin lagi nih, bre. Wah, yang viral-viral lagi nih, bre ya. Kira-kira seperti apa ceritanya, bre ya? Oke, siapkan cemilan kalian kalau ada sambil nonton reaction dari Masyul Official. Semoga kalian semakin suka dan suka tentunya ya, bre ya. Dan langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada, sampai susah ngomong, udah berada di channel Santun TV. Oke, seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like ya, bre ya. Wah, belum pernah nih ya bisa like banyak-banyak terus ya. Cuma sekali tuh, 2 kali saya pernah dapat like itu ribuan, bre ya. Dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Hadirin yang berbahagia. Oke, untuk pertama dimulai langsung kita disambut oleh Pak Hakim Bambang, hakim yang jujur di negeri Otni. Selamat datang di pengadilan negeri Otni. Saya adalah Bambang, hakim negeri Otni yang mengadili persidangan hari ini, yakni kasus. Kasus apa? Lah, telapornya kemana? Lah terus kalau nggak ada telapornya mau sidang apaan? Nah, sidang apaan ini ya? Ujung-ujung sidang apaan nih? Nggak nyambung nih. Bos saya lagi sarapan, Pak Hakim. Kebiasaannya kan makan sebelum orang lain makan. Wah, mangkal talos orangnya. Mangkir. Oh ya, Mangkir. Kami sudah menyurati terlapor sebanyak 3 kali, tetapi tetap saja tidak hadir. Tuh, ngemeng-ngemeng ini Dipo dan Tono ngapain di persidangan dia? Ngemeng-ngemeng ngapain mereka? Mereka pengacara bukan, masyarakat iya gitu loh. Bagaimana cara memancing dia datang ke pengadilan ya? Kami punya ide, Pak Hakim. Dipo. Dokumen apaan itu? Wah, ijazah siapa ini? Bolehkah saya simpan sebagai pembagi birahi saya? Kirain panjang sama duit. Enggak, ini bre ya. Ini nyimpen ijazah ya, dipancing sama ijazah. Mau diambil dia simpan untuk meningkatkan birahinya. Birahinya lain, bre, sama ijazah, bre. Ijazah orang lagi. Nah, tuh orangnya, Pak. Kecil. Fetisnya ijazah. Akhirnya datang juga. Baiklah kalau begitu. Make upnya bener banget. Make upnya bener banget itu tukang tahan ijazah nih ya. Sidang dimulai. Kami mendapatkan laporan dari seorang pekerja yang terindikasi mengalami perlakuan tidak baik dari pihak pemberi kerja. Apakah benar demikian? Apaan? Kami selalu memperlakukan karyawan dengan baik kok. Bos saya semena-mena, Pak Hakim. Kami telat aja didenda lebih besar dari gaji harian kami, Pak. Karyawan malas. Kalau kalian berbuat salah ya wajar dong kalau dihukum. Tapi kami... Wah, ngeri juga ya kalau lambat dipotong kerja. Terus lambat sholat kelamaan dipotong juga. Apalagi sholat Jumat itu kalau bagi umat muslim itu penting banget ya. Apalagi bagi seorang pria ya, bre. Sholat Jumat tuh memang harus secara bermakmum. Dan paling cepat itu kadang setengah jam, bre. Paling cepat itu setengah jam gitu loh. Nggak salah juga dihukum. Dasar malas. Dasar jahat. Dasar tanpa muka jelek. Dipo ya, wajah itu anugerah dari manusia. Kalau memang wajahnya aja gitu ya nggak usah dibilangin gitu ya. Ya gitulah ya. Entah saya salah ngomong apa nggak tadi itu. Wajah itu anugerah dari Tuhan lah pokoknya ya. Dipo, dilarang melakukan body shaming di dalam pengadilan. Nah itu kan. Hakim bilang pengadilan menjunjung tinggi fakta. Ya benar fakta, tapi nggak usah rasisme gitu loh. Saudari, karyawan Anda mengaku bahwa Anda telah menahan ijazahnya selama bekerja. Apakah benar demikian? Iya, emangnya kenapa? Lihat sendiri kan, Pak, ijazahku ditahannya. Wah, mengapa sampai menahan ijazah? Supaya dia nggak kabur lah, bego. Lancang, kamu bersalah, pancung. Kan dia sendiri. Tunggu. Memang ya, saya dulu pernah, bre, bekerja di suatu perusahaan. Pas ngelamar gitu ya, belum bekerja, terus ya memang dia niat untuk menahan ijazah saya gitu. Saya langsung nggak jadi, bre. Jadi saya kalau ke ngelamar kerja tiba-tiba diminta ijazahnya ditahan, saya nggak mau, bre. Karena ya itu ujung-ujung pasti keluarnya sulit, bre. Kalau pas kita mundurin diri atau keluar gitu. Dia mau menandatangani perjanjian kerja.
Nah, tuh kan. Kami memang mensyaratkan ijazah ditahan sama bekerja kok. Dan dia sendiri yang menandatangani perjanjian ini. Artinya dia sadar dan sukarela menyerahkan ijazahnya. Tapi bukannya ini melanggar hukum ya? Undang-undang mana yang aku langgar? Ah, tuh kan. Memang dari awal biasanya ya, Bre, ya dari awal. Biasanya ada perusahaan yang kayak gitu memberitahukan memang ijazah harus ditahan. Ada yang kayak gitu, Bre, ada memang. Di hukum perdata dan undang-undang negeri Otni, memang tak ada yang melarang penahanan ijazah. Apalagi jika terdapat perjanjian tertulis yang melibatkan kedua belah pihak. Kalau begitu ngapain aku dipermasalahkan? Buang-buang waktuku saja. Pak Hakim, tolong nasib kami, Pak Hakim. Kami tidak bisa pindah kerja kalau begini. Taatin saja perjanjiannya. Dasar pemalas. Ini bos toko bangunannya. Mukanya kok kayak didempul tepung kingkong. Ya terserah saya dong. Mukanya kayak didempul tepung kingkong ya. Ya bukan terserah Anda ya, bukan masalah terserah Anda. Kalau orangnya udah keluar ya kembalikanlah ijazahnya, itu loh. Ijazah kamu bakalan saya tahan agar kau tak bisa resign. Nah, itu kan. Kalau kau macam-macam, ijazahmu akan kubakar dan akan kupotong gajimu. Lagi-lagi gitu. Udah ya. Hakim negeri Otni udah bilang kalau nahan ijazah dengan perjanjian gak melanggar hukum. Jadi ngapain aku lama-lama di sini? Aku pulang dulu ya. Dah. Tunggu sebentar, bos. Tampaknya kau akan lumayan lama di sini, di penjara. Di penjara, oke. Memang benar, penahanan ijazah tidak diatur secara spesifik dalam hukum negeri Otni dan tidak dilarang dalam perjanjian. Namun apabila penahanan ijazah ini menjadi alat untuk mengancam, mengintimidasi, bahkan menghukum berlebihan, engkau bukan lagi menahan ijazah, tetapi menyandera hak orang. Bener banget tuh, dengerin seperti apa yang gue bilang tadi. Nanti akan kita bahas di ending ya, Bre ya. Ada hikmah banyak hikmah pada cerita kali ini. Dari laporan yang kami terima, engkau juga menghukum karyawan yang telat dengan denda yang lebih tinggi dari upah hariannya. Engkau menjadikan ijazah mereka sebagai tameng kesemena-menaanmu. Ini jelas-jelas sudah melanggar asas keadilan dalam hubungan kerja, melanggar asas itikat baik, dan melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dengan ini, Pengadilan Negeri Otni menyatakan perjanjian kerja tersebut tidak sah, cacat hukum, dan batal demi hukum. Tuh dengerin tuh, itulah attitude-nya, etikanya dalam menjadi bos dan juga karyawan kayak gimana, dalam yang memiliki perusahaan dan juga sebagai karyawan gimana. Itu loh, itu. Bukankah engkau juga memotong gaji karyawan yang hendak menunaikan kewajiban ibadahnya? Apakah engkau juga mau disangkakan merenggut kebebasan beragama? Dan melawan undang-undang dasar? Nah, itu sangat melawan undang-undang dasar ya. Di negara kita itu kan ada beberapa agama ya, Bre ya. Jadi ya jangan kayak gitulah ya. Engkau menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan ijazah karyawan sebagai alat untuk memaksa karyawan tetap bekerja tanpa hak yang layak dan mengekang mereka agar tidak resign. Tahukah engkau bahwa engkau bisa disangkakan dengan pasal 368 KUHP Negeri Otni, yakni tentang pemerasan? Bener banget, itulah pemerasan, kayak ngancem juga gitu. Ampun Pak Hakim, saya jangan dipidanakan. Jadi gimana hukumannya nih? Dia kan suka menahan ijazah orang. Ya udah, sita aja make upnya. Sita aja make upnya, bukan orangnya yang ditahan. Alat make upnya disita ya sama Dipo nanti itu. Saya selesaikan secara perdata saja, Pak. Ingatlah, saudari, bahwa kekayaan yang engkau dapatkan selama ini ialah juga berkat kerja karyawan-karyawanmu. Bos yang menjalimi karyawan tidak berbeda dengan orang yang memeras sapi dan menjual susu, tapi menyembelih sapinya sendiri. Bener banget, seperti itulah. Ya, itu adalah perumpamaannya, Bre ya. Maka daripada itu, Pengadilan Negeri Otni mewajibkan saudari mengembalikan seluruh ijazah yang saudari tahan dan mengembalikan seluruh pemotongan gaji karyawan, serta kembalikan seluruh hak mereka. Apabila tidak terpenuhi, maka akan kami tinjau kembali supaya dilanjutkan sebagai kasus pidana. Gitu. Dengerin tuh, yang para pemilik perusahaan yang kaya-kaya, jika ada yang kayak gini, ya laporin aja, Bre. Terima kasih Pak Hakim, akhirnya ijazah saya bisa dikembalikan. Dan engkau ingatlah, lain kali jangan engkau gadaikan lagi ijazahmu itu ditukar dengan perjanjian yang belum tentu menjanjikan. Ini lumayan adil sih, tapi kami pengennya lihat dia dipidana. Gak selalu sita make upnya dong. Gak serius, sita make upnya dong, Dipo. Kan make up aja jelek, apalagi gak pakai. Jeleknya natural. Hukum jeleknya natural ya. Menyelesaikan masalah, bukan ajang melampiaskan dendam. Nah, Kecuali untuk koruptor.
Kecuali untuk koruptor ya. Pak Hakim itu memang nggak suka banget sama yang namanya koruptor ya bre ya, koruptor kayak gitu. Nah itulah tadi bre ya, kita mereaction bareng-bareng dari channel Santuy TV yang judulnya ijazah ditahan perusahaan. Nah ini bre ya, sekedar saran buat teman-teman ya. Misalnya bekerja di suatu tempat, sesulit apapun cari kerja dan tiba-tiba dapat pekerjaan yang menahan ijazah, ya saya sarankan nggak usah deh bre. Karena jujur saya juga dulu pernah kesulitan cari kerja dan dapat kerjaan, tahu-taunya ijazah harus ditahan. Saya langsung nggak jadi bre ya, karena saya tahu pasti ujung-ujungnya kalau ijazah ditahan itu akan sangat sulit keluarnya ya bre ya, benar-benar sangat sulit keluarnya. Itu juga bisa dijadikan ancaman untuk kita seperti ya yang seperti ini tadi. Dan memang gimana ya bre ya, kadang ada perusahaan itu yang bosnya memang nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak pusing-pusing amat tentang nasib karyawan gimana, yang penting usaha mereka lancar, jaya, mereka kaya raya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga ya perusahaan yang bosnya baik, memperhatikan karyawannya. Dan intinya memang setiap individu berbeda-beda. Setelah kita melihat kejadian ini seperti di Otni ini ya, Santuy TV ini, kita pengen banget pasti melihat orang yang seperti itu dihukum ya. Tapi bre ya kan ada aturan-aturan yang mengatur semuanya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Semuanya ada aturannya, ada pasal-pasalnya ya bre ya. Jadi intinya gini bre ya, dimanapun buat teman-teman yang mencari kerja, jika nemu atau dapat kerjaan yang harus nahan ijazah, kalau saya sarankan jangan ya. Karena kita nggak tahu tempat itu menjanjikan atau enggak gitu loh bre ya. Takut-takutnya ujung-ujungnya kayak gini, ijazah ditahan, orangnya udah keluar, mau ambil jasa juga ya sulit-sulit banget untuk keluarnya. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing menilai tentang masalah ijazah ini ya bre ya. Dan buat teman-teman ya, semoga sukses selalu yang masih cari kerja, sama seperti saya masih cari kerja, saya masih kerja harian bre. Mungkin ada yang penasaran saya itu sebenarnya kerjanya apa ya bre ya. Saya kadang itu kerja di kebun orang bre, kadang panen coklat, kadang juga ya panen apa gitu yang dipanggil orang ya, panen angkat-angkat semangka atau pasti kebun buah gitu, atau mungkin pamen. Intinya saya itu kerja di kebun ya bre. Kalau di sawah, saya di sawah kayak jenis padi itu udah nggak pernah. Saya di perkebunan lebih sering ya. Di situ saya kerja harian. Dan memang kadang ya seperti itu, kerja harian aja yang nggak mudah kita dapatkan di sini bre. Jadi cari kerja di daerah saya ini bre itu masih sangat sulit ya, masih sangat sulit. Perusahaan-perusahaan pun masih dikuasai oleh oknum-oknum tertentu yang mereka itu hanya orang-orang terdekat yang bisa dapat kerja. Jadi ya seperti itu ya bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Semoga Santuy TV selalu dilimpahkan rezeki lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, dan juga ide-ide yang menarik, biar bisa memberikan hiburan buat kita dan juga pembelajaran dalam setiap nilai-nilai videonya. Setiap nilai-nilai videonya, setiap videonya ya, amin ya. Dan semua juga masih official bisa tembus jutaan subscriber, amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika saya punya salah kata. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.